Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Mengkonsumsi menu dengan gizi seimbang sangat penting bagi ibu hamil karena nutrisi dari makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Di samping berbagai makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi, terdapat beberapa pantangan makanan ibu hamil. Termasuk diantaranya ialah jenis makanan yang dapat menyebabkan keguguran. Jenis makanan yang sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan keguguran diantaranya ialah 1. Telur mentah. Ibu hamil perlu berhati-hati saat mengkonsumsi telur. Telur mentah dapat mengandung bakteri Salmonella, sehingga konsumsi telur mentah atau telur setengah matang dapat mengarah pada terjadinya infeksi Salmonella. Infeksi Salmonella menimbulkan masalah seperti keracunan, makanan, diare, demam, muntah, mual, dan kram perut. Terkadang infeksi dapat menyebabkan kram dalam uterus, mengarah pada kelahiran prematur, kelahiran mati, dan keguguran ibu hamil. Sebaiknya memastikan bahwa telur dimasak dengan benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Proses memasak hingga matang dapat membantu membunuh bakteri dan membuat bahan makanan lebih aman dari kontaminasi. 2. Alkohol. Konsumsi alkohol bahkan dalam jumlah kecil menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan otak janin. Alkohol juga mengakibatkan sindrom alkohol janin yang mana meliputi deformitas fasial, cacat jantung, dan disabilitas intelektual. Selain itu, konsumsi alkohol meningkatkan risiko keguguran dan bayi lahir mati. Center of Disease Control of Prevention atau CDC melaporkan bahwa tidak terdapat jumlah konsumsi alkohol yang aman selama kehamilan dan menyusui, sehingga ibu hamil sebaiknya menghindari alkohol sepenuhnya. 3. Ikan mentah atau kurang matang. Ikan, terutama seafood mentah atau kurang matang, memiliki risiko tinggi kontaminasi yang mana mengarah pada terjadinya beberapa infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit seperti norovirus, Vibrio, Salmonella, dan Listeria. Infeksi dapat mengakibatkan dehidrasi dan kelemahan pada ibu hamil. Beberapa infeksi dapat diteruskan ke janin dalam kandungan dan mengakibatkan dampak serius atau fatal. Infeksi dapat mengarah pada terjadinya kecacatan bawaan dan keguguran bayi. Listerioses dapat tidak menimbulkan gejala yang jelas pada ibu hamil. Namun, bakteri dapat diteruskan ke janin melalui plasenta sehingga dapat mengakibatkan infeksi serius pada janin yang mengarah pada kelahiran prematur, keguguran, dan masalah kesehatan lainnya. 4. Daging mentah, kurang matang, dan olahan. Sama halnya dengan ikan mentah, daging mentah atau kurang matang juga berpotensi mengakibatkan infeksi bakteri dan parasit. Konsumsi daging mentah atau kurang matang beresiko menimbulkan infeksi Toxoplasma E. coli, Listeria, dan Salmonella. Mengkonsumsi daging olahan selama kehamilan juga tidak aman karena dapat mengandung bakteri penyebab keracunan makanan. Produk daging olahan meliputi sosis, daging isi, pastel, daging cincang, salami, daging deli, dan pepperoni. Ibu hamil sebaiknya menghindari mengkonsumsi daging yang kurang matang atau setengah matang. Proses memasak dapat membunuh sebagian besar bakteri, namun masakan yang kurang matang kemungkinan kandungan bakteri masih banyak sehingga resiko infeksi lebih tinggi. 5. Seafood tinggi merkuri. Seafood dapat menjadi sumber protein yang baik. Selain itu, kandungan asam lemak omega 3 dalam ikan dapat mendukung pertumbuhan otak dan mata bayi. Namun beberapa ikan dan seafood mengandung merkuri dalam kadar yang dapat menimbulkan bahaya. Merkuri merupakan senyawa yang sangat beracun dan umum ditemukan dalam air yang tercemar. Dalam kadar tinggi, merkuri dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, sistem kekebalan tubuh, dan ginjal. Konsumsi seafood tinggi merkuri oleh ibu hamil dapat mengarah pada kerusakan otak dan keterlambatan perkembangan bayi. Kandungan merkuri juga dapat menyebabkan keguguran. 6. Kafein. Kafein diserap dengan sangat cepat dan dengan mudah masuk ke dalam plasenta. Karena bayi dan plasenta tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk metabolisme kafein, dapat terjadi penumpukan kafein dalam kadar tinggi. Konsumsi kafein berlebihan selama kehamilan dapat mengganggu pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko bayi memiliki berat badan di bawah normal saat kelahiran. Kafein juga termasuk zat diuretik, yaitu zat yang meningkatkan kehilangan cairan tubuh. Oleh karena itu, orang yang mengkonsumsi kafein sebaiknya memastikan untuk memperbanyak minum air putih, jus, atau susu. Itulah tadi beberapa makanan dan minuman penyebab keguguran. Selalu hati-hati dalam konsumsi makanan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau ada pendapat seputar topik ini, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.